Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SDIT Aswa, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robani. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, kelas 3, pelajaran 13 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bersama Ustazah Alif. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari soleh dan solehah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran 13 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Apa saja yang akan dipelajari? Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. B. Nabi Ismail alaihissalam. 1. Kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. 2. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. 3. Membangun Ka'bah. Berikut materinya. Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Sekarang tempat tersebut masuk wilayah Irak di Timur Tengah. Ayahnya bernama Azar, bekerja sebagai pembuat patung. Patung buatan Azar dijual dan dijadikan berhala oleh rakyat Babilonia. Berhala dianggap sebagai Tuhan, sehingga disembah setiap hari. Raja yang berkuasa saat itu bernama Namrud. Raja Namrud juga menyembah berhala. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki. Menurut ahli nujum istana, mimpi raja tersebut pertanda tidak baik, yakni akan ada seorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Raja Namrud marah, lalu memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Mendengar hal itu, ibu Nabi Ibrahim yang sedang mengandung ketakutan, dan beliau memutuskan untuk pergi ke hutan dan melahirkan di dalam goa. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ibrahim dan ditinggalkan di dalam goa sendiri selama bertahun-tahun. Lanjut, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Setelah dewasa, Ibrahim kembali ke keluarga. Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan patuh kepada kedua orang tua. Kecerdasannya membuat ia berpikir, mengapa orang menyembah patung, padahal patung dibuat oleh ayahnya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ibrahim keluar rumah dengan maksud mencari Tuhan yang sebenarnya. Menurutnya, Tuhan harus lebih hebat dan lebih besar dari manusia. Ibrahim kagum dengan sinar bintang dan berkata, "Inilah Tuhanku, bintang lebih tinggi dari manusia dan memiliki cahaya." Akhirnya, Ibrahim berpikir bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua yang ada di bumi. Tuhan adalah zat yang menciptakan alam semesta termasuk bintang, bulan, dan matahari. Tuhan adalah Maha Pencipta dan Maha Kuasa, melebihi kekuasaan raja. Ibrahim menyembah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Beliau tidak mau menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Lanjut,
3. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul Allah yang bertugas mendakwahkan ajaran tauhid, yakni mengakui bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun, masyarakat tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, diadakan upacara ritual menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke rumah berhala dan merusak semua berhala yang ada. Hanya satu berhala yang besar yang masih tersisa. Raja Namrud marah dan memerintahkan pengawal untuk menangkap pelaku dan menghukumnya. Nabi Ibrahim diseret di lapangan dan diikat di atas kayu bakar. Api kemudian disulut dan berkobar membakar kayu dan tubuh Nabi Ibrahim. Akan tetapi, Allah melindungi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun dalam kobaran api. Orang-orang takjub melihat kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mempercayai ajarannya. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala mereka. B. Nabi Ismail alaihissalam. 1. Kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Kan'an. Beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Syarah. Namun, hingga usia lanjut, keduanya tidak diberi keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikah dengan seorang budak bernama Hajar. Kemudian Hajar hamil dan melahirkan anak laki-laki diberi nama Ismail. Setelah Ismail lahir, Sarah hamil dan melahirkan anak laki-laki diberi nama Ishak. Kedua putra Nabi Ismail alaihissalam menjadi nabi, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah agar membawa Ismail dan ibunya pindah ke Mekah. Pada waktu itu, Mekah merupakan daerah yang tandus, penuh padang pasir. Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk pergi ke Syam. Tinggal Hajar dan Ismail sendirian di Mekah. Pada suatu hari, Ismail menangis kehausan. Hajar kebingungan karena tidak tahu kemana mencari air. Hajar berlari ke Bukit Safa, kemudian ke Bukit Marwah, tetapi tidak ada air. Hajar kembali ke tempat Ismail. Tiba-tiba kaki Ismail menendang ke tanah, lalu muncullah air. Hajar mengumpulkan air seraya berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang berarti berkumpullah. Lanjut. 2. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah, bermimpi diperintah untuk menyembelih Ismail. Pada saat itu, Ismail berumur sekitar 7 tahun. Pada mulanya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin jika mimpinya dari Allah. Pada malam kedua dan ketiga, Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan yang diperintahkan Allah. Keduanya berjalan menuju bukit tempat penyembelihan hendak dilaksanakan. Ismail dibaringkan dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk menyembelih. Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Keduanya berhasil melaluinya. Peristiwa itu kemudian menjadi dasar pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha.
Lanjut, 3. Membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Beliau mengajak Ismail untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah. Keduanya membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, baik bentuk maupun ukurannya. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam memerlukan batu untuk berpijak. Ismail kemudian mengambil sebuah batu besar untuk ayahnya. Batu itu kemudian disebut dengan makam Ibrahim. Di batu terdapat telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus. Pada salah satu sudutnya terdapat batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu arah yang dituju ketika melaksanakan sholat. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram. Ka'bah menjadi tawaf bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ka'bah disebut juga dengan Baitullah atau Rumah Allah. Demikian tadi Soleh dan Soleha pelajaran hari ini, pelajaran 13 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk Soleh dan Soleha dan menjadikan ilmu yang berkah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.